Huo Yuhao mengingat interaksi antara Tang Ye dan Zhongli Wu sebelumnya, dan menemukan beberapa hal berguna. Misalnya, Masquerade Douluo menggunakan demonic magotnya untuk menakuti Tang Ye dan membuat bayangan di hatinya. Selanjutnya, Zhongli Wu banyak memanjakannya. Sepertinya mereka tidak memiliki perasaan romantis di antara mereka. Sebaliknya, rasanya Zhongli Wu melindunginya. Perasaan seperti apa itu? Sangat aneh. Menunggu kadang-kadang merupakan siksaan, terutama dalam situasi yang dihadapi Huo Yuhao. Menunggu 1 jam seperti menunggu setengah abad. Akhirnya, Huo Yuhao menenangkan dirinya. Segalanya harus baik-baik saja karena tidak ada reaksi selama setengah hari. Sepertinya saya beruntung. Tanda pisah tanda pisah. Setelah berjalan keluar dari tenda, Huo Yuhao mengamati sekelilingnya saat ia berjalan menuju kantin. Memang, Tang Ye dan Zhongli Wu sudah tidak ada lagi. Semuanya sangat normal. Dia pergi mencari Nangong Wan lagi. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia memverifikasi bahwa dia telah menghindari krisis. Sore berlalu begitu saja. Huo Yuhao baru benar-benar tenang setelah makan siang. Dia bermeditasi di tendanya selama 1 jam sebelum Nangong Wan datang untuk menemukannya. 7. Ayo pergi dan melihatnya. Suara Nangong Wan naik di luar tenda. Huo Yuhao melayang dan berjalan keluar dari tenda. Tidak hanya Nangong Wan di sekitar, tetapi ada juga 6 tuan roh jahat lainnya dengan budidaya yang lebih lemah. Mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Menurut apa yang dikatakan Nangong Wan kepada Huo Yuhao, Gereja Roh Kudus hanya mengirim mereka yang setidaknya adalah kaisar jiwa ke garis depan. Ada sangat sedikit penguasa jiwa jahat, dan memelihara mereka tidaklah mudah. Sangat mungkin mereka akan mati di garis depan. Itu sebabnya hanya mereka yang bisa melindungi diri mereka yang dikirim. Pergilah. Huo Yuhao berkata dengan tenang, dan mengikuti Nangong Wan. Nangong Wan berkata, 3 dan 4 telah dikirim untuk mengawasi Legiun Insinyur Jiwa keempat. Mari kita lihat Legiun Insinyur Jiwa kedua. Petik 2. Baiklah, jawab Huo Yuhao. Memiliki Nangong Wan sebagai tahi lalat sangat efektif. Kecerdasan yang ia bawa ke Shrek Academy memberi akademi pemahaman baru tentang pengaturan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon awalnya hanya memiliki 10 Legiun Insinyur Jiwa. Namun, semua Legiun Insinyur Jiwa lainnya dari kekaisaran lain dibawa di bawah kendali mereka setelah perang dimulai, yang memungkinkan mereka membentuk 5 Legiun Insinyur Jiwa lainnya. Dengan cara ini, Kekaisaran Sun Moon sekarang memiliki total 15 Legiun Insinyur Jiwa. Di antara mereka, 5 Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa adalah yang terkuat. 10 Legiun Insinyur Jiwa lainnya diperintahkan. Saat ini, ada 5 Legiun Insinyur Jiwa di garis depan. Terlepas dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legiun Insinyur Jiwa Teroklau, ada juga Legiun Insinyur Jiwa Naga kedua, ketiga dan keempat. Adapun 10 Legiun Insinyur Jiwa lainnya, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion ditempatkan di ibu kota. Kecuali mereka diperintahkan oleh Su Tianran secara pribadi, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Legion Insinyur Jiwa Phoenix juga berada di ibu kota sekarang. Legion Insinyur Jiwa Tyrant Jahat telah bekerja sama dengan 2 Legion Insinyur Jiwa lainnya untuk berurusan dengan tim Master Jiwa dari Kekaisaran Luo Star yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran Sun Moon. Legion Insinyur Jiwa yang tersisa juga diatur dengan cara mereka sendiri. Kekaisaran Sun Moon mengandalkan 5 Legiun Insinyur Jiwa dan alat jiwa elit mereka di garis depan untuk menekan pasukan koalisi dari 3 kerajaan di benua Douluo asli. Bahkan, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah dipukuli begitu parah sehingga mereka cukup takut sekarang. Dalam perkelahian sebelumnya, mereka menderita banyak korban. Untuk menjaga kota roh surgawi tetap utuh adalah yang terbaik yang bisa mereka capai pada tahap ini. Inisiatif itu berada di tangan Kekaisaran Sun Moon sekarang. Kekaisaran Sun Moon memiliki rencana sendiri. Dalam laporan yang diberikan Juzi kepada Su Tianran, mereka mengindikasikan bahwa mereka ingin mengkonsolidasikan wilayah baru yang telah mereka peroleh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi terlebih dahulu. Mengingat kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari, mereka pasti bisa menjatuhkan seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, itu juga akan berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon perlu melindungi lebih banyak tanah.
Ketika itu terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan juga harus menghadapi Dowling dan Star Luo Empires secara langsung. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan, dua kerajaan yang tersisa tidak akan punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Seiring dengan ancaman kota Shrek, Kekaisaran Sun Moon juga tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Untuk rencana keseluruhan Kekaisaran Sun Moon, ini bukan hal yang baik. Setidaknya, itu tidak baik jika mereka tidak siap. Tanpa rasa percaya diri untuk mencapai kemenangan penuh, Juzi menyarankan bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak boleh terburu-buru untuk menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Tianran mengadopsi sarannya. Ketika dia mengkonsolidasikan wilayah yang mereka miliki, dia dengan cepat menyesuaikan sumber daya mereka untuk menghasilkan lebih banyak aksesori alat jiwa. Melalui teknologi alat jiwa, dia perlahan mempengaruhi orang-orang di bagian Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah jatuh ke Kekaisaran Matahari Bulan. Ini secara bertahap akan membuat mereka menerima kenyataan. Perang tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan segera. Rencana Juzi akan memakan waktu selama 10 tahun. Dalam rencananya yang lengkap, dominasi benua akan memakan waktu setidaknya selama itu. Meskipun Su Tianran berpikir bahwa ini agak terlalu lama, rencananya yang terperinci masih berhasil meyakinkannya. Bahkan komandan senior Kekaisaran Bulan Matahari menyetujui rencananya setelah memeriksanya. Rencana itu meningkatkan reputasi Juzi di Kekaisaran Sun Moon. Setelah rencana ini disusun, dia menuju ke utara untuk mengumpulkan logam langka. Namun, dia bertemu Huo Yuhao, yang telah merusak rencananya. Status Juzi di militer sangat penting bagi Su Tianran. Akibatnya, ia bahkan mengambil inisiatif untuk menutupi kemundurannya. Dewa perang wanita yang tak terkalahkan sangat membantu moral. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terpengaruh dengan mudah. Saat ini, 5 legiun insinyur jiwa di garis depan telah ada di sana selama beberapa waktu. Di antara mereka, Imperial Dragon dan Legion Insinyur Jiwa Teroclaw sangat kuat. Mereka bahkan tidak memandang Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus telah menghadapi beberapa masalah dalam mencoba mengawasi 2 legiun insinyur jiwa ini. Mereka hanya menerima pesanan langsung dari keluarga Kekaisaran Sun Moon. Meskipun Zhongliwu ingin memaksakan pemeriksaan pada mereka, Gereja Roh Kudus masih memiliki banyak tujuan yang harus dicapai di Kekaisaran Sun Moon. Tidak disarankan baginya untuk menyinggung Su Tianran. Bagaimanapun, Su Tianran adalah kaisar. Kekaisaran Sun Moon juga sangat berpengaruh dan kuat sekarang. Meskipun Gereja Roh Kudus juga sangat kuat, dan bahkan memiliki 2 Ultimate Douluo, bagaimana mungkin sebuah sekte bersaing dengan seluruh kekaisaran dalam hal kemampuan keseluruhan? Akibatnya, Zhongliwu hanya bisa menanggungnya dan melakukan pengawasan langsung pada mereka. Sementara Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas tidak mau, 3 Legiun Insinyur Jiwa biasa lainnya tidak berdaya. Sama seperti bagaimana Zhongliwu tidak ingin menyinggung Su Tianran juga tidak ingin menyinggung Gereja Roh Kudus. Ada sesuatu yang dia bagikan dengan Gereja Roh Kudus, mereka ingin meminjam kekuatan satu sama lain untuk berurusan dengan Akademi Shrek. Sementara Akademi Shrek tampaknya tidak melakukan apapun dalam perang sejauh ini, baik Su Tianran dan Zhongliwu sangat waspada terhadap mereka. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di sini, Nangong Wan memberitahu Huo Yuhao. Ada formasi jiwa tidak jauh di depan mereka. Sudah ada komandan senior dari Legiun Insinyur Jiwa kedua yang menunggu di luar formasi jiwa setelah mereka menerima perintah mereka. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Dia tinggi dan kekar, dan auranya luar biasa. Dia jelas adalah Sol Douluo. Salam, Yang Mulia. Pria paruh baya itu datang untuk menerima mereka. Yang mulia adalah bagaimana mereka menyebut Titlet Douluo. Di dunia Titlet Douluo, mereka tidak saling memanggil itu. Namun, itu adalah bagaimana para master jiwa berperingkat rendah menunjukkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat Titlet Douluo. Tunjukkan pada kami jalannya. Nangong Wan jauh lebih sombong ketika dia melihat para penguasa jiwa biasa ini. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Pria paruh baya ini adalah komandan Legiun Insinyur Jiwa kedua, Guo Nu. Dia adalah Sol Douluo, dan seorang insinyur jiwa kelas 8.
Legiun Insinyur Jiwa biasa dipimpin oleh insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, ada sangat sedikit insinyur jiwa kelas 9, bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Guo Nu berdiri di satu sisi dan memberi jalan kepada mereka berdua. Dia secara pribadi menunjukkan jalannya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao memasuki formasi jiwa Kekaisaran Sun Moon tanpa melawan mereka. Setelah masuk, dia segera merasakan aura pembunuhan yang kuat menyapu dia. Alat jiwa mematikan telah diatur dengan rapi, hampir semua meriam jiwa jarak jauh. Melihat dari luar, itu benar-benar tampak seperti hutan baja. Huo Yuhao membuat perkiraan saat dia melihat ke atas. Ada lebih dari 100 meriam jiwa jarak jauh. Adapun mengapa mereka dari kelas yang berbeda, itu karena rentang efektif dan kekuatan mereka berbeda. Mereka tidak hanya bisa tumpang tindih satu sama lain, tetapi mereka juga bisa menghemat kekuatan jiwa untuk serangan jarak pendek. Meriam jiwa ini hanya menutupi perimeter. Ada alat jiwa yang lebih besar di tengah. Bahkan ada alat jiwa kelas 9, dan alat jiwa yang Huo Yuhao tidak tahu namanya. Tak lama kemudian, Huo Yuhao melihat gudang memanjang dalam formasi jiwa. Secara keseluruhan, mereka terlihat sempit dan panjang, dan mereka ditempatkan di sisi formasi jiwa, sehingga mereka dapat mengisi kembali kapan saja. Ada 500 insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa biasa ini. Tidak hanya mereka dilengkapi dengan alat jiwa, mereka bahkan telah menghubungkan alat jiwa. Begitu mereka menyerang, mereka sangat destruktif. Alat jiwa yang mereka miliki pasti jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Shrek City sebelumnya. Kewaspadaan manusia di Tian tidak berdasar. Sebagai alat jiwa dikembangkan, keseimbangan antara binatang jiwa dan manusia terganggu. Meskipun binatang buas memiliki dewa bis, manusia secara keseluruhan menjadi lebih kuat dari binatang buas. Mengingat formasi jiwa seperti itu, bahkan pasukan 100.000 orang mungkin tidak bisa menembusnya. Alat jiwa yang terhubung bisa sangat membahayakan mereka sebelum alat jiwa kehabisan kekuatan mereka. Ini juga mengapa Legiun Insinyur Jiwa begitu menakutkan. Mereka hanya melakukan tur formasi jiwa dalam putaran pengawasan. Bagi para insinyur jiwa lainnya, ini adalah inspeksi rutin, dan ini bukan kali pertama mereka. Namun, Huo Yuhao senang. Meskipun dia tidak bisa menanamkan metode produksi setiap alat jiwa ke dalam ingatan, dia masih bisa mengingat pengaturan pembentukan jiwa ini, penggunaan alat-alat jiwa, dan bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain. Ini tidak diragukan lagi pengetahuan yang hebat untuk 3 Legiun Insinyur Jiwa masa depan dari Shrek Academy. Apakah kalian berdua datang ke pihak kami untuk beristirahat dan minum teh? Guo Nu bertanya dengan hormat. Dia tidak berani memperlakukan Tuan Jiwa jahat dengan buruk. Dia bahkan bukan Douluo berjudul. Pasukan insinyur jiwanya juga tidak sebesar Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa. Dia tidak mampu menyinggung tuan-tuan roh jahat yang kuat ini. Baiklah, kita akan melakukannya. Aku ingin tahu apakah Komandan Guo punya barang bagus. Nangong Wan bertanya. Aku sudah menyiapkan mereka untuk kalian berdua, jawab Guo Na lembut. Tenda Guo Nu ada di sebelah kiri formasi jiwa. Setiap komandan pasukan insinyur jiwa memiliki tendanya sendiri. Yang disebut mendapatkan secangkir teh sebenarnya adalah pesta. Guo Nu sudah lama mempersiapkan hal-hal. Dia mengundang Huo Yuhao, Nangong Wan, dan 6 tuan roh jahat ke tendanya untuk pesta itu. Dia pertama memberi mereka bersulang sebelum meminta bawahannya untuk membawa beberapa barang lainnya. Guo Nu tersenyum ketika berkata, "Yang mulia, tolong berikan kata-kata yang bagus untuk saya di depan Imperial Tutor." Setelah ini, dia memberi isyarat, dan beberapa bawahannya membuka beberapa kasing. Aura logam yang dicampur dengan aura membunuh dirilis. Mata Nangong Wan cerah, dan tanpa sadar dia berkata, "Ini barang bagus." Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih cukup baik. Petik 2. Ada 4 kasus. Salah satunya berisi 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. 3 kasus lainnya berisi kerang meriam jiwa stasioner kelas 5. Ada 10 dari mereka dalam setiap kasus. Meskipun mereka hanya kerang meriam jiwa kelas 5 dan 7, ada sejumlah besar dari mereka. Jika mereka dijual,
mereka bisa ditukar dengan jumlah koin jiwa emas yang sangat besar. Pasukan insinyur jiwa tidak memiliki segalanya kecuali alat jiwa. Selain itu, Guonu jelas menyadari bahwa Tuan Jiwa Jahat mencintai kerang meriam yang diam. Mereka kuat, dan memiliki jangkauan efektif yang hebat. Setiap saat, mereka adalah sumber daya strategis. Bahkan jika mereka dijual di tempat lain dan ke kerajaan manapun, mereka sangat dicintai. 7. Simpan sekarang. Kita bisa membaginya nanti. Komandan Guo terlalu baik. Sepertinya Legion Insinyur Jiwa kedua hanya akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanmu. Petik 2. Meskipun Nangong Wan serakah, hidupnya sendiri lebih penting. Dia memberikan semuanya kepada Huo Yuhao sebagai hadiah. Paling tidak, dia berharap Huo Yuhao akan lebih bersedia untuk menghapus batasannya di masa depan. Huo Yuhao secara alami tidak berdiri pada upacara. Ini barang bagus. Dia telah menggunakan hampir semua cangkang meriam jiwa stasioner yang dia dapatkan dari Radiant City selama gelombang binatang. Apa yang tidak dia miliki sekarang adalah peluru meriam jiwa stasioner canggih. Melihat bahwa Huo Yuhao telah menyembunyikan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, Guona merasa bahwa dia tidak punya pilihan, meskipun dia merasa sedih dengan keputusannya. Jika dia tidak membangun hubungannya dengan para penguasa jiwa jahat ini, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi di masa depan. Setelah meletakkan semua peluru meriam jiwa yang diam, Huo Yuhao kembali ke meja mereka dan mengangkat cangkir anggur dengan tangan kanannya. Terima kasih, Komandan Guo, untuk hadiah berharga Anda. Ayo, biarkan aku memberimu roti panggang. Petik 2. Guo cepat berdiri dan minum dengan Huo Yuhao. Saat Huo Yuhao minum, dia dengan lembut menyentuh Nangong Wan dengan jari-jarinya. Ketika dia duduk, Nangong Wan segera mengangkat cangkir anggurnya dan memberikan roti panggang kepada Guo juga. Mengambil kesempatan ini, Huo Yuhao menggosokkan tangan kanannya ke dahinya. Sepertinya dia sedang memperbaiki rambutnya, tapi bola cahaya yang hampir tak terlihat pergi ke bawah meja tepat saat tangannya turun. Jika seseorang dapat mengamatinya lebih dekat, orang mungkin menemukan bahwa ada sesuatu di dalam bola. Setelah makan penuh, Guo secara pribadi mengirim Huo Yuhao, Nangong Wan, dan sisanya dari formasi jiwa. Setelah tuan-tuan roh jahat pergi, ekspresinya juga menjadi lebih dingin. Selama seseorang adalah seorang guru jiwa sejati, atau bahkan seorang insinyur jiwa, yang akan suka berinteraksi dengan tuan jiwa jahat, yang membunuh tanpa berkedip mata. Dia menghela napas dalam diam. Saya harap tidak ada yang salah dengan mengandalkan tuan jiwa jahat untuk mencapai dominasi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya sebelum dia berbalik. Namun, dia tidak tahu bahwa bola cahaya putih telah menyelinap keluar dari bawah meja di tendanya. Dengan cepat bersembunyi di sudut gelap ke samping. Saat Nangong Wan dan Huo Yuhao berjalan kembali, Nangong Wan melirik penasaran pada Huo Yuhao. Dia bertanya, apakah kamu sudah melakukannya? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ya. Nangong Wan bahkan lebih terpana. Dia tidak melihat Huo Yuhao melakukan apapun. Huo Yuhao hanya memberi isyarat padanya untuk memberi Guo bersulang sekali. Jangan bilang kalau dia yang melakukannya. Ketika Huo Yuhao melihat ekspresi bingungnya, dia berkata, jika kamu bisa tahu, tidakkah kamu pikir Guo juga bisa tahu? Jangan khawatir. Ketika semuanya selesai, saya akan memenuhi janji saya kepada Anda. Petik 2. Nangong Wan mengangguk. Dia tidak punya pilihan sekarang selain untuk percaya Huo Yuhao. Dia mempercayai kredibilitas Shrek. Setelah kembali ke tendanya, Huo Yuhao duduk bersila dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia memaksa alkohol yang dia konsumsi sebelumnya keluar dari tubuhnya. Langkah pertama dari rencana itu telah selesai. Langkah selanjutnya akan dilakukan nanti malam. Dia memasuki meditasi, terus berkultivasi. Bahkan di wilayah musuh, dia terus meningkatkan kemampuannya. Tanpa kemampuan yang memadai, dia tidak bisa melakukan apapun. Dengan sesuatu yang sama baiknya dengan esensi es krim beraneka ragam di dalam tubuhnya, bersama dengan bantuan inti jiwa rohaninya, ia merasa bahwa kultivasi hariannya memberinya penghargaan besar. Perasaan ini mendorongnya untuk bekerja lebih keras lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam tiba. Seperti biasa,
Huo Yuhao pergi ke kantin untuk makan malam. Setelah itu, dia diam-diam kembali ke tendanya. Para penguasa jiwa jahat lainnya juga bertindak seperti biasanya. Setelah beberapa hari pengamatan terakhir ini, Huo Yuhao membiasakan dirinya dengan lingkungan kampnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati rute yang harus ditempuh Tang Ya. Setelah memverifikasi bahwa dia telah kembali ke tendanya, dia memasuki meditasi dan menunggu. Dia menyadari bahwa rutinitasnya sangat mirip dengan rutinitasnya. Terlepas dari makanan sehari-hari, dia akan membudidayakan di tendanya sendiri. Dari luar, seseorang bisa dengan halus mendengar napasnya. Master jiwa jahat sangat santai di sini. Bahkan Zhongli Wu tidak memanggil mereka bersama untuk apapun. Huo Yuhao telah melihat para penatua dan penyembah di sini. Ada dua Douluo transenden dari aula ibadah gereja Roh Kudus di sini juga. Mereka tidak semua penguasa jiwa jahat. Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng ada di sini, juga dari Worship Hall. Dia tinggal tidak jauh dari Tang Ya. Ketika Tang Ya pergi ke kantin untuk makan, Huo Yuhao melihat bahwa Zhang Peng duduk di sampingnya beberapa kali. Dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa duduk di sampingnya, selain Zhongli Wu. Zhang Peng berada di sisinya pertama kali Huo Yuhao melihat Tang Ya sebagai tuan roh jahat. Menurut pendapatnya, Zhang Peng mungkin ditugaskan untuk melindunginya. Sementara kultivasi Tang Ya tidak bisa dibandingkan dengan Ma Xiao Tao, Gereja Roh Kudus melakukan ini untuk mengawasi pelatihannya dan melindunginya. Scorpion Tiger Douluo bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Dia terikat untuk menjadi penghalang bagi upaya mereka dalam waktu dekat. Meskipun Huo Yuhao sudah punya rencana, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama proses pelaksanaannya. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia berharap semuanya akan berkembang ke arah yang benar. Langit berubah semakin gelap, dan pangkalan juga menjadi tenang. Setelah seharian berlatih, para prajurit biasa juga kembali ke ranjang masing-masing untuk beristirahat. Hanya penjaga malam yang melanjutkan patroli mereka. Tentu saja, pertahanan formasi jiwa masih sangat ketat, bahkan di malam hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tenda Komandan Legiun Insinyur Jiwa Kedua. Setelah makan malam, Guonu melakukan beberapa tugas administrasi setelah ia kembali. Kemahnya adalah tempat ia mendiskusikan berbagai hal dengan bawahannya. Dia tidak tidur di sana. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, Guonu meninggalkan tenda komandan dan pergi untuk melihat formasi jiwanya. Sebelum tidur setiap malam, ia akan melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah masalah muncul. Setelah itu, ia akan kembali ke tendanya untuk beristirahat. Saat dia melangkah keluar dari tendanya, bola cahaya putih perlahan-lahan merangkak keluar dari sudut. Itu dilakukan dengan sangat baik untuk menyembunyikan auranya sebelumnya. Guonu tidak menemukan apa-apa, meskipun dia adalah Sol Douluo. Setelah itu muncul, diam-diam mengambil dari dan secara bertahap berkembang. Perlahan-lahan mengadopsi bentuk manusia, akhirnya tampak seperti Huo Yuhao. Sore itu, Huo Yuhao meninggalkan bola kekuatan spiritual ini di tenda tepat ketika Nangong Wan bersulang untuk Guonu. Untuk memastikan itu bisa bertahan cukup lama, Huo Yuhao tidak menempelkan keterampilan jiwa padanya. Dia hanya menggunakan imitasi. Setelah mengadopsi bentuk manusia, tubuh spiritual ini tampak sedikit ilusi. Seiring berjalannya waktu, itu masih kehilangan banyak kekuatan spiritual. Namun, itu masih cukup untuk menyelesaikan rencana Huo Yuhao. Sebuah cincin kecil muncul di tangan entitas spiritual ketika ia membalik pergelangan tangannya, dan cahaya berkelebat. Itu adalah cincin Sapphire Starlight. Ketika Huo Yuhao telah meninggalkan bola cahaya ini, cincin inilah yang tertinggal di dalamnya. Cincin bersinar dengan cahaya, dan Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia mengambil kotak panjang dari cincin itu dan meletakkannya di atas meja di dalam tenda. Dia tampak sedikit enggan ketika melihat kotak ini. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih untuk mengeluarkannya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan membentuk penghalang spiritual di dalam tenda, mengisolasi aura baik di dalam maupun di luar tenda. Nangong Wan memberitahunya tentang kebiasaan komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa. Huo Yuhao tahu bahwa Guonu tidak akan kembali setelah pergi.
Dia akan langsung tidur setelah pemeriksaan rutinnya. Tenda ini adalah tempat teraman saat ini. Tidak ada alat pengintai jiwa yang akan mencakup area ini. Setelah membangun penghalang spiritual ini, entitas spiritual Huo Yuhao tampak jauh lebih ilusi. Dia telah berubah hampir sepenuhnya transparan. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Ketika kotak itu terbuka, entitas spiritual Huo Yuhao adalah yang pertama menanggung bebannya. Sebuah kejutan luar biasa mengguncangnya. Jika kekuatan rohaninya tidak cukup kuat, entitas rohaninya akan hilang. Huo Yuhao juga ngeri. Untungnya, kekuatan rohaninya ada di dunia material konkret. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Ada peluru meriam panjang tergeletak di dalam kotak. Apa yang dirilis sebelumnya adalah aura kavaleri lapis baja. Ketika itu disapu, entitas spiritual Huo Yuhao hampir menghilang. Jika Nangong Wan melihat ini, dia akan segera mengenalinya. Itu karena dia pernah menggunakan cangkang meriam ini untuk memacu insinyur jiwa untuk mendapatkan hasil yang baik di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, ketika dia masih menjadi Master Aliansi Dusquater. Huo Yuhao telah melarikan diri dengan peluru meriam ini dan barang-barang lainnya selama ledakan besar di kota Radiant. Dia telah menyimpan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ini selama ini, dan memberikan sisanya kepada Sekte Tang. Merasakan aura yang berasal dari peluru meriam kelas 9 ini, Huo Yuhao kagum. Ini adalah senjata strategis sejati. Xuan Ziwen pernah mengatakan kepadanya bahwa bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan 3 hingga 6 bulan dan banyak logam langka untuk menyelesaikan produksi alat jiwa semacam itu. Setiap kali alat jiwa seperti itu dibuat, itu juga menguras energi seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan sangat. Akibatnya, senjata strategis semacam itu sangat langka, bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Awalnya, Kekaisaran Sun Moon telah menerobos pegunungan Mingdo menggunakan 3 kerang meriam stasioner kelas 9 seperti itu, meniup ngarai terbuka di pegunungan. Huo Yuhao masih mengingat acara itu dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba sesuatu yang menakutkan seperti ini. Terlalu banyak bagi Huo Yuhao untuk menggunakan alat jiwa kelas 9, mengingat kultivasinya saat ini. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Hal tentang shell ini adalah bahwa itu tidak sulit untuk dioperasikan, hanya saja harus diledakkan. Itu pada dasarnya hanya bom yang sangat menakutkan. Energi yang dibutuhkannya terkandung di dalamnya, dan tidak membutuhkan guru jiwa untuk menuangkan energi jiwanya. Tentu saja, itu adalah hal yang berbeda ketika menggunakan meriam jiwa khusus untuk menembakkan serangan jarak jauh dengannya. Jika memungkinkan, Huo Yuhao jauh lebih bersedia untuk memecatnya menggunakan meriam jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh ultra yang bisa mencapai lebih dari 15 km jauhnya, jauh lebih kuat daripada peluru biasa. Huo Yuhao tidak menyadari apa jarak terjauhnya, hanya seorang insinyur jiwa kelas 9 yang tahu jarak persisnya. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Shell ini adalah pilihan terbaik yang dia miliki. Entitas rohaninya mengangkat cangkang besar itu dengan kedua tangan. Huo Yuhao berbalik untuk melihat sebelum berjalan di belakang kursi utama di tenda, memasangnya. Tidak sulit untuk menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9 ini. Formasi intinya hanya harus dipicu. Sebagai insinyur jiwa kelas 7 yang telah membuat alat jiwa kelas 8, tidak sulit bagi Huo Yuhao untuk memicu pembentukan inti meriam jiwa ini. Setelah menempatkan peluru meriam jiwa, Huo Yuhao menyimpan kotak itu. Kotak itu masih berharga, karena bisa mengisolasi aura cangkang meriam jiwa kelas 9. Setelah menyelesaikan segalanya, entitas rohaninya tidak pergi. Jika dia ingin memicunya pada saat terbaik, dia harus melakukannya secara pribadi, daripada mengatur waktu untuk meledakkannya sendiri. Karena ini, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain kehilangan beberapa kekuatan spiritual yang ia tinggalkan dalam entitas spiritualnya. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri ketika saatnya tiba. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menerima nasibnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia sudah membuka matanya di tendanya sendiri, dan mulai menggumamkan beberapa mantra. Sebuah penghalang spiritual terbentuk di dalam tendanya sendiri. Tidak lama kemudian, pintu hitam pekat perlahan-lahan terbuka, dan sosok-sosok mulai diam-diam keluar dari sana.
Tenda, yang awalnya cukup luas, menjadi agak sempit dengan cepat. Raja beruang es adalah yang terakhir keluar. Dia begitu besar sehingga dia mengambil sebagian besar ruang di tenda. Yu Hao, apakah kamu siap? Penatua Song bertanya kepada Huo Yu Hao. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, aku sudah memasang kerang meriam stasioner kelas 9 yang disebut Annihilation Storm. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang secara khusus ditargetkan untuk menghancurkan logam. Sangat merusak. Selanjutnya, hal itu menyebabkan kehancuran dari dalam keluar. Pasukan insinyur jiwa itu pasti akan dimusnahkan. Saya hanya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati karenanya. Petik 2. Yan Shaoze berkata, Yu Hao, kamu terlalu lembut. Ini perang, dan orang-orang mati. Yang perlu kita lakukan adalah mengakhirinya dengan cepat untuk mencegah lebih banyak orang meninggal karenanya. Menghancurkan mesin strategis akan menyelamatkan lebih banyak orang. Apakah kamu mengerti? Huo Yu Hao sedikit mengangguk. Setelah mengalami banyak perkelahian, dia sudah menerima beberapa aspek perang. Penatua Song berkata, sudah waktunya. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Petik 2. Huo Yu Hao melihat timer yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengangguk pada Penatua Song, kami akan membantu kerajaan jiwa surgawi menghancurkan legiun insinyur jiwa kali ini. Ini akan sangat mengurangi tekanan pada mereka. Itu juga dapat dianggap sebagai pembayaran kepada mereka karena mengerahkan kembali pasukan mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yu Hao melepaskan deteksi spiritualnya dan menghubungkan pikirannya dengan teman satu timnya. Deteksi spiritualnya perlahan menyebar. Dia sudah mengamati sekelilingnya, dan menutupi setiap inci yang tidak memiliki penghalang spiritual. Dia memberikan tata ruang yang terperinci kepada teman satu timnya, terutama tenda tempat Tang Ye tinggal. Saya harap semua orang bisa mendengarkan perintah saya nanti. Setelah kita menyelamatkan Guru Xiaoya, kita masih harus kembali ke sini dan masuk kembali ke spektral demiplan saya. Kami hanya aman ketika itu terjadi. Kami kemudian akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Petik 2. Penatua Song berkata, ya. Mulai sekarang, kami akan mendengarkan perintah Anda. Petik 2. Huo Yu Hao sedikit heran ketika dia melihat Penatua Song. Dia hanya melihat dorongan di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Huo Yu Hao fokus dan mengalihkan pikirannya ke entitas spiritualnya. Tanda pisah. Para penguasa jiwa jahat ditempatkan di inti seluruh markas. Pangkalan ini berisi lebih dari 100.000 orang, yang menyebar lebih dari 50 km ke segala arah. Formasi jiwa kedua terletak di dekat tepi pangkalan yang paling dekat dengan kekaisaran jiwa surgawi. Huo Yu Hao menyipitkan mata, dan tatapan misterius melintas di matanya. Entitas rohaninya juga mulai mengambil tindakan. Tangannya ditekan erat ke shell dan aliran kekuatan spiritual mengalir masuk. Ini memicu pembentukan inti dari badai pemusnahan. Tekanan mengerikan dilepaskan dari badai pemusnahan. Huo Yu Hao hanya merasa bahwa entitas rohaninya akan hancur berantakan, sementara badai pemusnahan bersinar terang, dan memancarkan cahaya metalik yang cerah. Huo Yu Hao tidak berani melangkah lebih jauh. Entitas rohaninya hancur berantakan. Dia menggunakan kekuatan ledakan untuk memaksa seberkas kekuatan spiritualnya untuk mengebor keluar dari tenda. Dengan cepat naik secepat mungkin ke langit. Dia hanya bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mempertahankan kekuatan rohaninya. Meskipun itu hanya goresan, dia masih akan terluka secara kritis jika itu dihancurkan. Tanda hubung. Guo Nu berjalan ke formasi jiwanya. Pemeriksaan rutinnya hampir berakhir. Meskipun dia sangat akrab dengan pasukannya sendiri, dia akan tetap merasakan kebanggaan setiap kali dia berpatroli dalam pembentukan jiwanya. Bukan hanya dia, hampir semua insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon yang bertugas di militer merasa bahwa mereka adalah kehadiran yang tak terkalahkan di benua itu. Di mata mereka, 3 kerajaan dari benua Douluo asli tertinggal jauh di belakang mereka. Segera, mereka akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang cocok untuk memerintah seluruh benua, dan membantu benua berkembang lebih lanjut. Inilah yang Anda sebut hutan baja. Guo Nu mengangguk puas saat dia melihat terakhir pada pembentukan jiwanya. Pengawasan keluar berkurang hari ini setelah pesanan turun dari atas.
Dengan cara ini, para insinyur jiwa memiliki lebih sedikit beban kerja. Kalau tidak, para insinyur jiwa harus dibagi menjadi 3 shift setiap hari untuk mengoperasikan alat-alat pengintai jiwa. Setidaknya setengah insinyur jiwa perlu menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa setiap hari untuk mempertahankannya. Meskipun ini adalah yang paling efektif, itu melemahkan kekuatan pertempuran Legiun Insinyur Jiwa. Itu tidak mudah bagi Guonu untuk naik ke posisi saat ini. Dia merawat bawahannya dengan baik. Dalam hatinya, mereka adalah sumber daya yang paling berharga. Secara komparatif, alat jiwa tidak begitu penting. Jika alat jiwa dikuras, mereka bisa diisi ulang. Namun, insinyur jiwa tidak dapat dengan mudah diganti. Tepat ketika Guonu hendak kembali ke tendanya, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekitarnya sepertinya telah berubah. Sebagai Douluo jiwa kelas 8, indranya masih cukup akut, meskipun ia bukan penguasa jiwa tradisional. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia secara tidak sadar berbalik ke arah dia merasakan sesuatu. Apa yang dia lihat adalah cahaya aneh yang berkedip dari tenda komandannya. Apa yang sedang terjadi? Guonu terkejut. Tampaknya ada seberkas cahaya yang kuat datang dari tenda, secara bertahap menguat. Aura pembunuhan yang tak terlihat juga naik dari tenda dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, itu tampaknya telah ditekan, sehingga berkas cahaya tidak sepenuhnya terlepas dari tenda. Ini tidak benar, ada yang salah. Guonu berteriak, semuanya, hati-hati. Lepaskan pertahanan tertaut kami. Segera. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia selalu sangat bijaksana. Namun, sudah larut malam. Terlepas dari insinyur jiwa yang bertugas, insinyur jiwa lainnya sudah tidur. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak yang mendengar teriakannya. Guonu dengan cepat melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 8-nya dan bergegas ke arah kemah komandonya. Pada saat yang sama, dia membunyikan alarm. Tiba-tiba, seluruh formasi jiwa berdering dengan alarm memekakkan telinga. Bahkan pasukan yang ditempatkan di perimeter dapat mendengar mereka dengan jelas. Legion Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon adalah elit yang terlatih dan sangat berpengalaman. Legiun Insinyur Jiwa kedua adalah salah satu dari 10 Legiun Insinyur Jiwa asli, dan mereka semua adalah veteran. Begitu alarm berbunyi, para insinyur jiwa yang bertugas segera bereaksi. Sinar dari sinar jiwa bersinar. Yang pertama kali diaktifkan adalah formasi defensif terkait. Lapisan cahaya putih filmi segera bersinar. Segera, formasi defensif terkait kedua dilepaskan dalam formasi jiwa. Namun, pada saat inilah lampu di tenda komandan dilepaskan sepenuhnya. Guonu sudah bergegas di depan tenda pada saat ini. Dia menarik tirai terpisah. Saat dia memisahkan mereka, dia segera melepaskan Invincible Barrier. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam tenda komandan, dia masih bisa merasakan kehadiran yang luar biasa di dalam dari cahaya yang kuat, dan aura pembunuhan yang tumbuh. Inilah sebabnya dia sangat waspada. Ketika tirai dibuka, aura kuat menyapu ke arahnya. Pembatas kelas 8 Guonu segera bergetar. Retakan muncul di permukaan penghalang pelindungnya, sementara aura membunuh yang sangat tajam segera keluar dari tenda. Tenda dan segala isinya robek berkeping-keping. Ini. Guonu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia akhirnya melihat apa yang melepaskan cahaya. Itu adalah kulit yang tidak bergerak. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 8, Guonu juga sangat mahir dalam menciptakan semua jenis alat jiwa. Dia bisa segera mengenali apa itu shell. Suaranya pecah saat dia berseru, kelas 9, shell stasioner kelas 9. Saat dia berseru, dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, ia membenci orang tuanya karena hanya memberinya sepasang kaki. Dia berlari secepat yang dia bisa. Namun, pada saat ini, Guonu tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi, dan menjadi tidak nyata. Seluruh dimensi ruang tampaknya telah hancur berkeping-keping seketika. Ini termasuk penghalang jiwa pelindung kelas 8 dan Invincible Barrier-nya. Guonu linglung. Dia hanya merasa bahwa tubuh dan rohnya telah terbang ke udara, dan terbang semakin tinggi. Segala sesuatu di sekitarnya tidak nyata.
Di bawahnya, cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat realitasnya yang terdistorsi menjadi lebih nyata, dan kemudian, dia tidak tahu apa yang terjadi lagi. Kerang stasioner kelas 9 dikenal sebagai alat jiwa kelas 9 yang paling merusak. Ini karena sangat sulit untuk membangun cangkang stasioner kelas 9 yang tidak lebih lemah dari alat jiwa kelas 9. Dalam proses pembuatannya, orang tidak perlu khawatir tentang apakah cangkang itu bisa menangani sifat eksplosifnya. Akibatnya, kerang stasioner kelas 9 adalah simbol dari ekstremitas. Lebih sederhana lagi, kekuatan shell stasioner kelas 9 setara dengan serangan habis-habisan dari Ultimate Douluo. Bahkan bisa menutupi wilayah yang lebih luas. Guo Nu tidak lemah. Dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Namun, dia tidak memiliki peluang melawan peluru kelas 9 dari jarak yang begitu dekat, tidak ada peluang sama sekali. Badai pemusnahan. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kulit stasioner ini. Dia melarikan diri dengan cangkang sebelum Nangong Wan bisa memperingatkannya. Saat ini, cangkang yang Gereja Roh Kudus telah gunakan banyak upaya untuk memperoleh di masa lalu sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Langkah pertama hanya ledakan mengerikan diikuti oleh lonjakan suhu dan tekanan berat. Selama ledakan, bantalan tipis dilepaskan dari shell. Masing-masing bantalan ini hanya seukuran kuku. Mereka menyebar dengan sangat cepat selama ledakan. Mereka menembus hampir semua hal, tetapi mereka akan menempel pada logam begitu mereka menyentuhnya. Mereka disebut bom logam, dan alat jiwa kelas 3. Namun, mereka juga alat jiwa stasioner, dan hanya bisa digunakan sekali. Bom logam juga dikenal karena menghancurkan alat jiwa. Mereka dibuat dari logam khusus dan langka yang disebut kristal fusion emas. Logam langka ini dapat melebur dengan sebagian besar logam lainnya. Insinyur jiwa menggunakan titik khusus tentang logam langka ini untuk mengukir formasi inti yang eksplosif tinggi pada kristal. Setelah kristal-kristal ini menyentuh logam lain dan menyatu, formasi inti dengan ledakan tinggi di dalamnya akan mulai berlaku. Karena kristal sudah di dalam logam, ledakan akan terjadi di dalam logam. Akibatnya, logam akan berubah menjadi berkeping-keping selama ledakan dan tersebar, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ledakan sekunder ini adalah alasan mengapa shell kelas 9 ini disebut Annihilation Storm. Saat membuat badai penghancuran ini, 1080 bom logam harus dibuat, sebelum ditempatkan di dalam badai penghancuran. Setelah itu, Golden Fusion Crystals harus digunakan, sambil menciptakan lapisan pelindung untuk mencegah bom logam menyentuh logam lainnya. Lapisan pelindung adalah ruang hampa yang berisi kekuatan spasial. Ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa formasi inti yang sangat kompleks. Formasi inti pertahanan yang kuat kemudian ditempatkan di permukaan, sementara semua jenis formasi inti peledak dipasang di dalam, bersama dengan beberapa formasi inti kompleks untuk mendukung mereka. Hasilnya adalah badai pemusnahan ini. Setelah meledak, kekuatan ledakan yang dilepaskannya seperti cangkang stasioner dengan ledakan tinggi kelas 9 biasa. Setelah itu, bom logam di dalam akan tersebar di wilayah yang membentang 1 km. Bom logam ini akan menghasilkan ledakan kedua ketika menyentuh logam lainnya. Akibatnya, badai penghancuran ini jauh lebih kuat ketika ada banyak logam di sekitar. Namun, kekuatan ledakan yang sebenarnya masih lebih lemah dari peluru stasioner yang digunakan Kekaisaran Sun Mun untuk mengebom pegunungan Mingdou. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari badai pemusnahan ini, dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan logam. Kali ini, targetnya adalah pembentukan jiwa. Selain itu, tidak ada pilihan yang lebih baik baginya, jadi dia melepaskan badai pemusnahan di sini. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap dia akan membuat pilihan yang benar. Di bawah ledakan yang mengerikan, seluruh formasi jiwa menjadi seperti samudera suhu tinggi dan tekanan tinggi. Hampir seluruh formasi jiwa menderita akibat gelombang kejut ketika ledakan dahsyat menggema di udara. Itu adalah kerang stasioner kelas 9. Itu sangat menakutkan sehingga siapapun akan bergidik hanya dengan melihatnya. Hal yang benar yang dilakukan Guo Nu sebelum dia meninggal adalah memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan formasi pertahanan mereka yang terkait.
Pembentukan jiwa Legiun Insinyur Jiwa kedua segera ditelan oleh formasi pertahanan yang terhubung itu. Ketika formasi defensif ini digunakan terlalu tiba-tiba, pertama-tama dibutuhkan botol susu untuk memberikan kekuatan jiwa. Jika itu berlangsung terlalu lama, tuan jiwa perlu menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Akibatnya, ledakan badai pemusnahan seperti ledakan dalam formasi pertahanan yang terkait. Kekuatan pelindung dari formasi pertahanan yang terhubung ini cukup mengesankan. Meskipun itu langsung datang di bawah tekanan besar dan perlahan-lahan mogok, itu masih berhasil menahan badai pemusnahan pada kekuatan puncaknya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal ini. Karena kekuatan ledakan badai pemusnahan tidak bisa menyebar, itu secara alami berlaku pada semua yang ada di dalam formasi. Hampir semua insinyur jiwa terbunuh seketika. Insinyur jiwa ini rata-rata memiliki 3 cincin. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan badai penghancuran? Bom logam yang terbang mendarat di dalam formasi karena mereka diblokir oleh formasi itu sendiri. Namun, ada alat jiwa di mana-mana di dalam formasi jiwa. Dari mana alat jiwa itu dibuat? Logam. Bom logam sangat melengkapi logam. Ini berarti bahwa mereka menjadi lebih eksplosif sebagai akibat dari ini. Hanya beberapa logam langka yang tidak bisa dihancurkan oleh bom logam ini. Namun, alat jiwa yang digunakan oleh Legiun Insinyur Jiwa kedua bukanlah yang terbaik di Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana mereka bisa dibuat dari logam yang paling langka? Tiba-tiba, bom logam yang dibelokkan menemukan pembawa mereka. Pada saat berikutnya, putaran kedua ledakan terjadi. Formasi defensif terkait runtuh. Potongan logam yang pecah terlempar kemana-mana. Formasi pertahanan yang terhubung seharusnya lebih kuat, tetapi mereka terutama digunakan untuk memblokir serangan eksternal. Sejak kapan mereka mengandung serangan? Itu tidak mudah untuk formasi defensif terkait ini mengandung ledakan pertama. Namun, karena semua alat jiwa dihancurkan, formasi pertahanan yang terkait juga runtuh. Itu tidak memiliki peluang melawan putaran kedua ledakan. Tenda-tenda di dekatnya segera hancur berkeping-keping. Potongan-potongan logam terlempar lebih dari 1000 meter jauhnya. Di wilayah ini, hampir tidak ada prajurit yang selamat. Ledakan dan pecahan peluru logam terbang membuka celah besar di pangkalan Sun Moon Empire hanya dalam beberapa detik. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga seluruh pangkalan disiagakan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di wilayah inti di mana tuan-tuan roh jahat ditempatkan, semua tuan roh jahat bergegas keluar dari tenda mereka, dan hanya melihat cahaya yang melonjak di kejauhan. Tiba-tiba, alarm memekakkan telinga terdengar di seluruh pangkalan. Formasi defensif terkait dalam berbagai formasi jiwa dilepaskan. Formasi pertahanan yang terhubung ini tampak sangat cerah di malam hari. Zhongli Wu juga berjalan keluar dari tendanya. Melihat cahaya terang di kejauhan, dia juga heran. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat itu? Teriak Zhongli Wu. Master jiwa jahat sangat bersatu. Banyak tuan jiwa jahat segera berkumpul menuju Zhongli Wu. Huo Yuhao memperkirakan ada sekitar 40 guru jiwa di sini. Terlepas dari gelar Douluo, sisanya semua setidaknya kaisar jiwa. Tang Ya secara alami berjalan keluar dari tendanya. Dia tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng ada di sampingnya. Dia tampak kaget, sangat muram. Zhongli Wu sangat tenang, dan berkata, serangan musuh. Semuanya, bersiaplah untuk bertahan. Jangan berpisah dari grup tanpa perintah saya. Petik 2. Ceritan terdengar di kejauhan. Langit di atas kota roh surgawi cerah, dan tuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya dari tubuh mereka, bersinar terang di cakrawala. Ini